Jemaat Tuhan, ijabah pekam tadi ibas paksa si indah. Pengket kami dah kita kubas kebatin minggu ibas tanggal 10 itu. Minggu si petelukan, minggu Epipania si petelukan di tengah-tengah gereja anta GBKP si malam indah. Oke, dengan kita ngalukan kata Tuhan, mari ras kita ertoto kita. Tuhan paksa si indah kundul kami es kelewat katandu. Berikan penampandu kesasi badia. Nerangi pusuh ras perhuruan kami. Terlebih-lebih ibas paksa si indah. Gia kami masih beribadah di tengah dengan berbagai segala keterbatasan kami. Ibas paksa si indah. Sampati kel kami Tuhan. Ibas kami ngalokan katandu. Serayan dupe, singgu isikapkan kami gunaan secarkan katandu man kami krina pe. Sampati kel iya maka terang katandu kari i cecarkan naman kami krina. Ibas Kristus Yesus. Amin. Mari si buka Alkitab ta, ibas paksa si indah si jadi bahan oraten ta, bahan khotbah ta ibas paksa si indah. Ibuat ibas Yohanes sada ayat 40 telu seh 50 sada. Mari kerina kita si buka pustakaan ta, ibas Yohanes sada ayat 40 telu seh 50 sada baginda kata Tuhan. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus nina Yesus manbana. Mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari emekuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael nina. Kami ngo jumpa ras iya. Si isingatkan Musa ibas kitab undang-undang bagi si isingatkan ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus. Ia anak Yusuf i Nazaret nari. Tapi nina Nathanael bajikin si mehuli reh i Nazaret nari. Ngaloi Filipus. Marilah sinehen. Asum ida Yesus reh Nathanael dahi ia, ngerana ia karena Nathanael nina, enda mekala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Magis enung kun Nathanael nina, kuga penanda indu aku, erjawab Yesus. Ope denga kam idilo Filipus ngokui dah kam iteru batang ara. Ngaloi Nathanael, o guru, kam kap anak dibata. Kamu raja kala Israel. Nina Yesus manbana, perbahan ku katakan kuidah kam iteruh batang ara, maka kam tek man bangku. Pagin idah dume kejadian si belinan asangken si indah. Jenari nina Yesus man kala idah dume pagi talang surga jenari nangki nusur malaikat-malaikat di bata, dahi anak manusia si isuruh di bata. Terjemah pengogen kata Tuhan, menjuah-juah man banta kerina. Nah, kekelangan Tuhan minggu indah bagi si singatkan kami ibas awal dai emaka minggu si petelukan ibas tahun indah. Bagi kape ia masuk ibas minggu Epipanias si petelukan di tengah-tengah gereja anta. Minggu Epipanias dihitung si tuhuna emaka sejak tanggal kelahiran Yesus. Maka beberapa minggu setelah kelahiran Yesus dihitung sampai pada sampai sebelum minggu Septuagesima. Ikatakan minggu Epifanias. Arti Epifanias si tuhuna emaka membuat semakin jelas, membuat semakin terang, membuat semakin nyata. Maka biasanya teks-teks atau tema-tema yang disodorkan manbata sepanjang minggu Epifanias emaka tentang awal mula pelayanan Yesus. Bagaimana Yesus muncul ke permukaan, ia menyatakan kealahannya sendiri. Bagaimana juga ia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Minggu kenca Epifanias adalah minggu di mana seharusnya pengenalan kita dan pernyataan Allah lewat Yesus Kristus semakin jelas manbanta, semakin nyata manbanta. Nah, alu bagi kini tegenta ketetapan hati tak untuk mengikut Yesus harusnya juga semakin jelas, semakin nyata, semakin mantap ibas diri ta. Nah, sejalan dengan si indah kekelengan Tuhan, temanta ibasuari indah emakap Yesus anak dibata, Raja Israel. Tentunya indah ikutip ibas respons Nathanael man Yesus si indah banci si indah ibas ayat 40 siwa. Pengakuan Nathanael indah yang si tuhuna mengatakan ibas bahasa Indonesia ada bagian dan ina, engkau anak Allah Raja orang Israel, merupakan dasar kini teken kerina kala Kristen seh asa genduari. Namun harus kita tahu dengan benar, harus itu bahwa proses
Nathanael sampai pada sebuah pengakuan yang demikian mendasar, yang demikian sangat indah, sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan bagi kira-kira. Nah, ada si perjati kendai makasih Tuhuna diawali oleh penolakan yang terang-terangan dari Nathanael sendiri. Nathanael ibas paksa si sebenarnya diawali dengan penolakan. Mereka katakan nandai, likin si mahuli rehna i Nazaret nari, ini kan sebuah penolakan sebenarnya ke kalangan Tuhan. Namun demikian berakhir dengan sebuah pengakuan yang sangat indah. Indah si ibahas kita ibaswari indah bagaimana proses itu terjadi. Mudah-mudahan indah kariban sinampati kita menolong kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang semakin yakin, semakin berketetapan untuk mengikut Tuhan, yang memiliki dasar kini teken seperti Nathanael dai. Si pertama yang boleh menjadi perenungan manbanta kerina. Bekerja, berkarya, dan melayanilah dengan hati. Adisi priatikan dengan baik, peristiwa Yesus bertemu dengan Filipus bagi Nathanael situ terjadi keesokan harinya setelah Andreas dan Simon mengikut Yesus. Perikop indah diawali dengan sebuah statement yang sangat menarik. Adi bahasa Indonesia katakanlah baginda Nina. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Nah, kata memutuskan sebenarnya mengindikasikan sebuah tindakan yang dipikirkan secara sengaja, yang dipikirkan secara matang, yang ditimbang secara matang. Keberadaan Yesus di Galilea bukan kebetulan, namun sebuah keberadaan yang sudah ia rencanakan dengan matang, diwakili oleh kata memutuskan. Yesus sendiri yang berinisiatif, yang secara sengaja memilih Galilea sebagai lokus, sebagai tempat pelayanan selanjutnya. Nah, memutuskan berarti telah melewati perenungan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Memutuskan mengindikasikan bahwa perpindahan dari Betsaida ke Galilea berarti sebenarnya keluarnya Yesus dari kutana sendiri, dari zona nyamannya sendiri. Oke, jadi kata memutuskan itu juga mewakili sikap Yesus untuk siap melanjutkan misi selanjutnya, sekaligus juga menghadapi pelayanan yang benar-benar real dengan berbagai macam tantangan dan realitasnya ke depan. Nah, kata indah, kata memutuskan mewakili bagaimana cara kerja Yesus yang mendedikasikan dirinya bagi orang banyak. Sehingga kita tahu benar-benar dan bisa kita lihat sepanjang kitab Injil ini, Yesus tidak pernah undur sedikit pun dari dedikasinya bagi orang banyak. Nah, inilah yang seharusnya juga menurut kami harusnya semestinya menjadi karakter setiap anak-anak Allah yang sudah menetapkan diri untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Apalagi kita, karena kita ke kalangan Tuhan, si mendedikasikan diri kita bagi gereja Tuhan, bagi perluasan Injil Kerajaan Allah. Keputusan untuk terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan seharusnya lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang matang dari diri kita, bukan karena adanya motivasi-motivasi lain. Seperti kesiapan Yesus keluar dari zona nyaman, kita juga bersedia mengosongkan diri kita agar orang lain semakin mengenal, semakin berketetapan untuk mengikut Kristus. Maka ada si perhatikan sebenarnya dengan seksama perjumpaan Yesus dengan Filipus dan Nathanael adalah sebuah keputusan, adalah buah dari sebuah keputusan di mana Yesus memilih Galilea sebagai lokus pelayanan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Perhatikan statement ibas perikop tandai. Filipus juga adalah sadakuta ras Andreas ras Petrus ini nandai. Ini tidak kebetulan ini. Dan Filipus juga mengenal baik si Nathanael. Ini tidak ada yang kebetulan. Seolah semuanya sudah terancang dengan sempurna. Maka kata memutuskan ibas ayat 40 telu nandai sebenarnya mewakili seluruh pertimbangan yang matang dari Kristus. Seolah semuanya sangat mendetail ibas Kristus. Nah, maka yang harus kita tangkap, yang harus kita ingat ke kalangan Tuhan, bahwa ngelai Tuhan, melayani Tuhan harus mendetail, harus mempertimbangkan dengan matang. Laban sejumpa rigep,
Labanci uga siakap meriah bagi si ban, uga sorta bagi si ban. Tidak seperti itu ngelai Tuhan Enda. Pertimbangan yang matang akan bermuara pada hasil yang lebih baik juga. Jadi benar, maka diperhatikan Allah benar memang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang karyanya bisa melampaui seluruh pemikiran-pemikiran dan rancangan-rancangan manusia. Namun kita jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang teratur, bukan Allah yang chaos, yang tanpa persiapan, yang sembraut, yang suka-suka. Bukan seperti itu Allah kita. Uga-gelanggo, bukan begitu Allah yang kita sembah. Persiapan pelayanan, pergumulan yang matang adalah bagian cara kita mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan Allah pada kita tentang semua pelayanan ini. Semua yang kita rancangkan akan berefek pada bagaimana orang akan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Nah, pengakuan Nathanael, engkau adalah anak Allah, Raja orang Israel ini, lahir dari keputusan yang disengaja oleh Yesus sendiri yang sudah memang terencana. Ia berada di Galilea bertemu dengan Filipus dan di situ Filipus mengenalkan Nathanael kepada Kristus. Keberadaan Yesus di Galilea adalah memulai misi dan pelayanan yang baru. Hasilnya mulai kelihatan ketika Filipus sendiri mengenalkan Yesus kepada Nathanael. Maka kekelengan Tuhan, pertimbangan-pertimbangan kita dalam segala hal bukan meniadakan rancangan Allah, namun bagian dari cara kita mencari kehendak Allah, sekaligus bagian dari pertanggungjawaban kita atas kehidupan dan kepercayaan yang Tuhan sudah titipkan bagi kita di tengah-tengah dunia indah. Pelayanan pada kerajaan Allah ini, pada mega proyek Allah ini harus terencana dengan baik, harus dipertimbangkan dengan baik, harus dibuat semendetail mungkin. Yang kedua, dan ini yang terakhir, kekelengan Tuhan. Pekalah terhadap hal-hal yang sederhana. Pekalah terhadap hal-hal yang sederhana. Jikalau kita lihat interaksi Yesus dan Nathanael, maka apa yang membuat Nathanael sebenarnya percaya? Apakah Yesus melakukan mukjizat pada waktu itu? Tidak. Yesus tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ibas paksa si Apakah Yesus melakukan mukjizat pegeloh kalau si mate jadi geluh mulihi, kalau si pentang geluh jadi kalau si pentang melihat kembali, atau orang yang lumpuh berjalan kembali? Tidak. Nathanael percaya hanya lewat hal yang sangat simpel, sangat sederhana. Dikatakan Yesus manbanandai, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Hanya itu saja perkataan Yesus, tidak lebih dan tidak kurang. Sebuah statement yang sangat sederhana. Kuidah kam iteruh batang ara. Enda mampu ternyata meruntuhkan blocking dan penolakan dari Nathanael. Tadinya ia sangat menyepelekan kerina kala izan i Nazaret nari. Mekatakan andai, litkin si mehuli sirhna i Nazaret nari. Ini kan nokoh sebenarnya. Endan jula kal situ huna bahwa Nathanael masih memberi stigma negatif terhadap semua orang-orang Nazaret. Lalu kata si Riban, Nathanael sedang mengatakan di gankel pela bolit si mahuli adi rehna ikutan Nazaret nari. Sama seperti stigma yang melekat dengan orang Indonesia. Misalnya kalau mengatakan, where do you come from? I come from Indonesia. Oh, ini kalau miss. Karena apa? Salah satu negara terkorup di dunia ini. Ya, oh my God, Indonesia. Ini bagaimana? Namun kekelengan Tuhan, semua penolakan dan tembok yang dibangun oleh Nathanael runtuh hanya sebuah perhatian kecil yang diberikan oleh Yesus. Ndai nari pekuidah kam iteruh pohon ara. Ini menarik sekali. Sebuah perhatian kecil yang lahir dari hati bisa mengubah dunia skala jelma. Kita tidak perlu menjadi orang yang besar untuk mengubah dunia indah kekelengan Tuhan. Untuk menolong kehidupan orang lain, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang signifikan, orang-orang yang luar biasa. Perhatian sederhana, sensitivitas kita, kepekaan kita bisa saja melampaui seluruh yang sedang orang butuhkan. Ibaswari indah. Hal yang menarik dari sistem kerja Yesus, jika kita perhatikan, kekelengan Tuhan banyak diawali oleh tindakan-tindakan yang sederhana yang berujung pada peristiwa besar atau yang kita sebut dengan mukjizat. Setiap yang masuk ke sebuah kota, ada seperti narasi-narasi Yesus,
Ia melihat dengan sensitif apa pergumulan, apa kebutuhan, apa yang diabaikan banyak orang di dalam kota tersebut. Ia menemukan orang yang diabaikan karena penyakit, karena kondisi kesehatan, karena pekerjaan mereka. Yesus sensitif dengan semua fenomena-fenomena endandai kerinana. Ia peka sehingga ia tahu betul apa yang menjadi pergumulan mereka. Ia tahu bahwa Nathanael ada di bawah pohon ara. Ia tahu Zakius adalah seorang pemungut cukai. Ia juga tahu tentang perempuan Samaria. Sehingga setiap jawaban yang diberikan Yesus bagi setiap mereka yang terabaikan endandai benar-benar menjawab orang-orang endandai kerinana. Tak heran akhirnya mereka berkata, "Engkau anak Allah." Bagaimana mungkin kita bisa menjadi jawaban kegelangan Tuhan? Atau memberi jawab jika kita tidak peka melihat fenomena-fenomena kecil di sekeliling kita, yang bisa saja mewakili masalah yang sudah berakar bertahun-tahun, yang seharusnya harus dijawab dengan segera. Adakah pernah Yesus menjawab kerina pertanyaan orang manbahana, pergumulan orang? Tuhan akan mengangkat segala pergumulanmu. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Bersabarlah, Tuhan akan menolong dirimu dan keluargamu. Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Yesus tidak mengucapkan itu. Kegelangan Tuhan. Ketika murid-murid berkata, si kari si mereka si indah kerina, si mereka man si indah keri, si mereman si indah kerina nina. Kama kari si mereman caya nina Yesus. Kenapa jawaban Yesus selalu begitu sangat tepatnya sekali dan menjawab setiap kondisi orang-orang pada waktu itu? Kenapa setiap kali Yesus bertindak selalu memberi jawaban yang tepat? Dan itu selalu sederhana sekali. Seperti teori penelitian sosial, ia selalu peka, ia menemukan fenomenanya, ia memberi matanya bagi sekelilingnya, ia memberi telinganya bagi mereka yang tidak ada yang mendengarkannya. Kebutuhan Nathanael terselesaikan hanya karena Yesus mengatakan, "Kutah ngekam kundul iteruh pohon ara dainari." Langkah sederhana yang lahir dari kepekaan akan menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Sehingga ia akan melihat Yesus adalah benar-benar anak Allah. Inilah seharusnya yang kita upayakan sebagai anak-anak Allah. Baskin duar indah. Ulah kali rugup babah te ngerana karena Tuhan itu baik. Allah itu maha baik. Tuhan itu akan menolong engkau. Namun kita tidak pernah menjadi jawaban, memberi jawab apa-apa bagi setiap pergumulan dan kesulitan orang lain. Orang tidak akan pernah sampai pada pengakuan Yesus benar-benar anak Allah. Bagaimana mungkin bisa ia menemukan Allah di dalam diri kita meskipun setiap hari kita berbicara atas nama Allah? Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan siapa Allah yang kita sembah? Langkah-langkah sederhana yang bisa saja lahir dari ucapan selamat pagi, selamat ulang tahun, uga beritandu, mesehat ngekam, bagaimana keadaan anak-anak, bagaimana pekerjaan selama pandemik indah, bisa saja jadi jawaban yang mereka tunggu-tunggu atas seluruh kemelut yang mereka alami pada hari ini. Maka kami secara pribadi semakin yakin Allah yang kita sembah tidak pernah menuntut kita menjadi orang-orang besar, agar orang lain yakin bahwa Yesus yang kita sembah adalah anak Allah yang maha kuasa. Kita cukup menjadi diri kita saja, menjadi jawaban sederhana bagi setiap mereka yang hari ini sendiri kebingungan tak tahu arah. Kadang kita hidup bersama dengan mereka, namun kita melihat diri kita asing bagi komunitas kita. Gelar nangenca kita sada perbulungan, tapi kadang-kadang labo kita ikira ije. Kita tidak dianggap, kita tidak dihitung, kita tidak disapa. Perhatian Yesus, sapaan Yesus mengubah perspektif Nathanael. Maka sekali lagi saya semakin yakin, saya semakin mengimani bahwa menjadi orang-orang signifikan, terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah ini, tidak mesti menjadi orang-orang besar. Langkah-langkah sederhana situhuna cukup sudah menjadi jalan bagi orang lain mengenal Yesus sebagai anak Allah. Teman tanda yang rana, Yesus anak dibata, Raja Israel. Sebuah pengakuan yang sangat mendasar bagi kini teken kerina kalak Kristen seasa genduari. Tidakkah itu juga menjadi misi dan cita-cita kita? Menjadi rekan sekerja Allah bagi dilakukan oleh Filipus. Maka
Untuk itu kita perlu kekelengan Tuhan. Yang pertama, mempertimbangkan dan memutuskan apa-apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan ini dengan matang. Perlu sih pertimbangkan dengan matang. Muara satu-satunya adalah gelah kalak sampai pada pengakuan Yesus eme anak di bata. Maka si peduakan yang harus kita lakukan adalah pekalah terhadap penampakan-penampakan kecil, pergumulan-pergumulan kecil di sekitar kita. Bisa saja itu jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah yang kita sembah. Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Amin. Ras kita tutup. Bapa sini surga, Engkau bagikan kami katandu. Belajar kami arah interaksi Yesus ras Natanael. Sampati kami Tuhan, guna dalankan katandu indah. Berikan kesah dusi badia, nampati kami. Semaka tuhu-tuhu arah keberadaan diri kami pe. Kala iskeliwut kami, bancingidah ras ngakuken. Yesus eme anak di bata, Raja kala Israel. Dan toto kami Tuhan, reh kami man bandu ibas Kristus Yesus. Amin.